Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, assalamualaikum. Sebuah cerita ditulis berdasarkan kisah nyata. Untuk nama tempat dan tokoh dalam cerita sudah dirubah atas permintaan yang bersangkutan. Hari Raya Kelam oleh Om Ras. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alaih. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Tari, bukan nama sebenarnya, adalah seorang perempuan berkulit kuning langsat dan memiliki rambut yang ikal mayang sebatas punggung. Hari itu ia nampak sedang duduk di terminal bus dengan tas besar dan beberapa kotak kardus berisi kue lebaran yang sudah ia beli sebelumnya. Raut wajahnya sesekali merengut melihat beberapa orang laki-laki yang terus menggodanya sedari tadi. Sudah beberapa kali ia berpindah tempat duduk, tapi laki-laki itu terus saja mengikutinya. Seorang bapak-bapak dengan ikat kepala merah mendekati laki-laki tersebut. Beliau sesekali menunjuk ke arah Tari duduk. Meskipun perkataan bapak-bapak itu terdengar jelas, namun Tari tidak mengerti arti bahasa mereka. Tapi yang pasti, tidak lama setelah itu, semua laki-laki tersebut akhirnya pergi meninggalkan terminal. "Kau tidak apa-apa kan?" "Tidak, Pak. Terima kasih ya, Pak," ucap Tari walau ia tidak mengerti apa yang dikatakan si bapak pada orang-orang itu tadi. Namun Tari yakin jika bapak itu adalah orang baik. Sama-sama, mereka itu pambusau atau pemabuk di sekitar sini. Memang sering membuat onar. Di sekitar terminal ini tidak ada yang berani menegur mereka selain aku. Itu pun tadi ada anak kecil yang memberitahuku kalau mereka mengganggu seorang perempuan. Ya sudah, kalau begitu aku mau pergi dulu. Kau duduklah di sini. Mereka tidak akan mengganggumu lagi, lanjut si bapak. "Terima kasih, Pak." Di sisi lain, beberapa buah bus sudah berangkat dengan berbagai ke jurusan daerah masing-masing. Sementara bus yang akan dinaiki Tari jadwal keberangkatannya masih beberapa jam lagi. "Dik, kakak beli kue bebungkunya?" panggil Tari pada dua orang anak kecil yang tengah menjajakan dagangannya. Mereka nampak bergegas berjalan menghampiri Tari. "Berapa?" 2.001, Kak. "Beli 5 ya." Setelah menerima harga kue yang dibeli oleh Tari, mereka berdua pun lantas pergi untuk lanjut perjualan keliling. Sementara itu di sisi lain, "Hati-hati ya, Pak. Kalau bisa saya minta tolong agar kotak-kotak saya ini ditaruh di bagian atas, karena isinya kue-kue kering," ujar Tari. Tari menarik nafas lega begitu sudah berada di dalam bus. Ia duduk bersebelahan dengan seorang pemuda yang mengenakan headset berwarna putih di telinganya. Pemuda itu mengenakan sweater hitam dengan celana jeans panjang yang juga berwarna hitam. Wajahnya cukup tampan menurut Tari yang pada saat itu asyik curi-curi pandang menatap si pemuda. Tiba-tiba, dering telepon Tari berbunyi. Cukup membuatnya malu ketika si pemuda menatapnya sambil tersenyum. "Halo? Tari, halo, suara kakak putus-putus ini gak jelas." Suara di seberang telepon hanya terdengar bergemuruh dan kadang-kadang seperti suara semut. Apa yang diucapkan kakaknya pun tidak bisa didengar lewat telepon itu dengan jelas oleh Tari. Tut. Akhirnya dengan raut kesal, Tari mematikan teleponnya. Sekitar setengah jam perjalanan, Tari mulai diserang rasa kantuk. Akhirnya ia tertidur di tengah riuhnya suara musik bus yang mendayu-dayu. Tari terbangun dan lantas memegangi pipinya, dan kemudian menarik nafas lega. Begitu sadar bahwa yang terjadi tadi hanyalah sebuah mimpi, Tari menatap ke sekeliling. Orang-orang nampaknya sudah tertidur lelap. Hanya sopir bus, Tari, dan beberapa penumpang di depan yang terjaga. Tari menghidupkan handphonenya, dan beberapa kiriman video masuk. Di dalam video itu Tari melihat ayahnya tergantung dengan seutas tali. Wajah Tari seketika berubah, nafasnya mulai tersengal. "Ada apa ini? Kenapa ini?" batinya. Video terjeda karena rupanya bus sudah memasuki area jalanan yang di kiri dan kanannya hutan.
Ingin rasanya Tari segera sampai di rumah, namun perjalanannya masih cukup jauh. Mau minum? Tanya si pemuda seraya menyodorkan sekaleng Sprite. Tari menggeleng. Namun si pemuda langsung membukanya, lalu kemudian memberikan kaleng tersebut pada Tari. Minumlah, kulihat wajahmu nampak tegang sekali. Siapa tahu minuman ini bisa membuatmu sedikit tenang. Tari tersenyum, namun jelas itu senyuman terpaksa. Eri, namaku Eri, ucap si pemuda. Tari mengangguk. Namamu? Tari. Salam kenal ya Tari. Iya, ujar Tari singkat. Melihat raut wajah Tari yang semakin kusut, Eri yang tak tahu apa-apa itu pun lalu mencoba menghiburnya. Ia juga memasangkan sebelah headsetnya di telinga Tari dan mulai memutar lagu-lagu cinta. Saat Eri sudah tertidur, Tari melepaskan headset pada telinganya dan ia mulai menangis sesenggukan. "Hei, kau kenapa?" tanya Eri. Maaf sekali kalau aku terlalu lancang. Tapi kalau memang kau sedang sedih atau ada sesuatu yang menyakitkan, kau bisa cerita padaku. Aku akan mendengarkan ceritamu dan melupakannya setelah itu, kata Eri. Tangis Tari semakin kencang. Jujur saja selama ini ia hidup di perantauan. Hanya kali ini ada orang yang berkata seperti itu padanya. Ayahku meninggal gantung diri. Aku tidak tahu apa masalah yang sedang ayahku alami, sehingga dia memilih untuk mati. Padahal dia tahu aku sangat bergantung padanya, sangat menyayanginya. Dialah alasanku satu-satunya untuk pulang ke kampung menjelang hari raya setiap tahunnya. Tapi beliau lebih memilih mati di saat aku sudah hampir sampai di kampung. Eri mengusap-ngusap bahu Tari. Wajahnya juga terlihat ikut bersedih. Bus memulai memasuki jalanan yang kiri kanannya sudah terpasang lampu. Beberapa warung makan pinggir jalan juga nampak ramai. Bus berhenti di sebuah rumah makan yang memiliki halaman parkir cukup luas. Para penumpang mulai turun, sementara Tari dan Eri masih duduk di kursinya masing-masing. Mata Eri lekat menatap rumah makan tersebut, seperti ada sesuatu yang janggal tengah ia perhatikan. Tari mengecek handphonenya, berharap kalau di daerah itu ada sinyal untuk menelpon kakaknya. Kartumu apa? Yang ku tahu di daerah sini selain Telkomsel, kartu lain tidak ada sinyal. Tari menarik nafas panjang. Ini pakai saja handphoneku untuk menelpon keluargamu, ujar Eri. Seraya menyodorkan handphonenya, Tari mengambil handphone tersebut lalu mulai mengetik nomor kakaknya. Saat tersambung, Tari langsung meminta untuk jangan terlebih dulu menguburkan ayahnya, karena dia ingin mencium jasad ayahnya untuk terakhir kali sebelum dimakamkan. Namun, suara kakaknya terdengar putus-putus, sama seperti sebelumnya, sehingga kemungkinan apa yang dikatakan Tari tidak bisa didengar jelas oleh sang kakak. Tit, sambungan telepon terputus karena ternyata pulsa Eri habis. Aduh, pulsaku habis. Sebentar ya, aku beli dulu, ujar Eri. Jangan, tidak usah. Suara kakakku juga tidak terdengar jelas. Mungkin pemancar sinyal di kampungku bermasalah lagi. Oke, tapi aku permisi lewat sebentar ya. Mau buang air kecil, sekalian beli makan. Tari mengangguk. Setelah Eri keluar, Tari berpindah duduk ke kursi Eri. Ia menyandarkan kepalanya pada kaca bus. Tari memijit-mijit pelipis matanya yang terasa sangat lelah. Suara sesuatu jatuh dari arah belakang, mengagetkan Tari. Awalnya ia mengira kalau suara tersebut merupakan ulah dari salah satu penumpang. Namun ketika ia melihat ke sekeliling, tak ada siapapun di dalam bus itu selain dirinya sendiri. Di pinggir jalan yang tidak begitu jauh, Tari melihat Eri yang sedang berjalan sambil menenteng bungkusan plastik. Saat Eri sudah masuk ke dalam bus, Tari pun sudah pindah ke kursinya semula. Nih, makan dulu, ujar Eri memberikan bungkusan nasi goreng pada Tari. Terima kasih, tapi aku tidak lapar. Aku tahu kamu sedih, tapi kamu juga harus jaga kesehatanmu. Makan ya, aku sudah belikan, gak usah dibayar, aku ikhlas. Lagi-lagi Tari menghela nafas panjang. Ia benar-benar kehilangan selera makan begitu melihat video yang dikirimkan oleh sang kakak.
Dan yang saat itu ia inginkan hanya satu, yaitu segera sampai ke rumahnya. Tapi melihat kebaikan Eri, Tari tak bisa menolak. Mereka berdua pun kemudian makan bersama. Sementara itu, fajar mulai menyingsing ketika bus sudah hampir sampai di terminal tujuan. Tari bergegas bersiap-siap untuk keluar. Bahkan ketika bus baru akan memasuki area terminal. "Tari?" "Iya, boleh aku meminta nomor HP-mu?" Tari mengangguk, lalu menyebutkan nomor handphonenya. Eri tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Tari yang kemudian naik ojek untuk menuju ke kampungnya. 2 jam lamanya Tari duduk di boncengan tukang ojek yang syarat muat akan barang bawaan Tari tersebut. Punggungnya juga terasa sangat sakit, terlebih bagian pantatnya yang sudah terasa kram dan nyut-nyutan. Akhirnya ia pun sampai di rumah. Bendera hijau bertuliskan Innalillahi itu masih terpasang di depan rumah yang berarti jenazah ayahnya belum dimakamkan. Tari berlari masuk dan langsung memeluk jenazah sang ayah. Tubuh juga wajahnya pucat dan dingin sekali. Tari hampir saja pingsan andai tidak langsung dipeluk oleh kakaknya. "Sudah deh, ikhlaskan ayah." "Tapi kenapa? Apa penyebabnya, Kak?" "Nanti kakak ceritakan. Sekarang lebih baik kita urus dulu pemakaman ayah. Orang-orang di kampung tidak ada yang mau membantu." "Kenapa, Kak?" "Karena ayah mati bunuh diri." Singkatnya, setelah pemakaman ayahnya, malam itu, Tari duduk termenung di dalam kamar sang ayah. Kamar yang menjadi saksi atas kematian ayahnya. "Dek, ceritakan Kak, sebenarnya ayah ada masalah apa? Rasanya tidak mungkin karena uang." "Iya, kamu benar, Dek. Kami mendapat banyak masalah setelah kau pergi. Aku dan suamiku bercerai karena ulah mertuaku. Aku bahkan seringkali mengalami KDRT. Ayah sangat terbeban pikirannya dengan masalahku. Apalagi saat ia mendengar aduan dari tetangga, Mama, yang mengatakan kalau Saleha pernah mengaku kalau sudah diperkosa oleh suami baru ibu. Kami kaget sekali waktu itu dan hampir tidak percaya, karena kau tahu sendiri kan betapa alim dan baiknya ayah tiri kita itu." Ayah mengusut dan menyelidiki sendiri, dan akhirnya terungkap kenyataan yang sebenarnya. Kalau memang benar suami ibu sudah berulang kali memperkosa Saleha. Bayangkan saja, adik kita yang baru usia 12 tahun diperkosa berulang-ulang kali oleh manusia bejat itu. Ayah tidak bisa mengontrol emosinya. Beliau marah, dan perkelahian pun terjadi begitu saja. Ayah mengamuk membawa parang dan melukai suami baru ibu. Tangannya putus, terkena tebasan parang ayah. Tapi yang anehnya, di sini ayah disalahkan karena dianggap main hakim sendiri tanpa adanya bukti. Ya, aku tahu mereka memang benar. Cara ayah memang salah untuk membela anaknya. Beliau bahkan sempat kabur-kaburan menghindari kejaran polisi. Disitulah aku membujuk Saleha untuk mau bersaksi atas apa yang sudah terjadi padanya selama ikut ibu. Dan setelah kesaksian Saleha, keadaan mulai sedikit tenang. Awalnya aku kira semua akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Saleha bunuh diri, dan kematian Saleha itu membuat ayah kalap mata. Kau tahu sendiri kan bagaimana sifat ayah jika salah satu putrinya diganggu orang. Apalagi kejadian Saleha ini bukan hanya membunuh mentalnya, tapi juga menyebabkan kematiannya. Waktu itu aku sudah menasihati ayah untuk jangan mengotori tangannya dengan darah manusia bejat itu. Tapi ayah bilang begini, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Seperti apa perbuatannya terhadap putri ayah, seperti itulah ayah akan membalasnya. Bahkan ayah tidak peduli kalau harus melangkahi puluhan bahkan ratusan mayat untuk membela anak-anak ayah. Begitulah cerita sang kakak diiringi dengan isakan tangis pilu. Tari memeluk erat kakaknya. Setelah emosinya sedikit mereda, ia kembali melanjutkan ceritanya. Ayah benar-benar membunuh suami baru ibu, Tari. Bahkan mertua dan bekas suamiku juga. Saat mereka dalam perjalanan keluar kota, malamnya ayah datang menemuiku untuk berpamitan pergi.
Karena memang pada saat itu ayah sedang dicari-cari orang dan polisi. Ayah kabur selama beberapa bulan tidak terdengar kabar. Dan akhirnya beliau pulang. Ayah juga bilang kalau dia capek kabur-kaburan, masuk hutan, keluar hutan, berpindah-pindah tempat setiap harinya. Bahkan berbicara pun kami harus berbisik-bisik. Kak, kenapa saat itu ayah tidak menyerahkan diri saja, Kak? Padahal dendamnya kan sudah juga ayah balas. Ada banyak hal yang ayah pikirkan, Dek. Kita tidak akan tahu apa yang ia pikirkan di posisinya saat itu. Dia memang bersalah, tapi dia tidak akan semudah itu membunuh orang yang tidak melakukan kejahatan apa-apa terhadap keluarganya. Kau sendiri pun tahu kan, kasih sayang ayah pada kita tiada bandingannya. Dia akan rela melakukan apapun itu demi kita. Dan keesokan harinya saat akan membangunkan beliau, aku menemukan ayah sudah meninggal dengan leher tergantung. Tari menggeleng dan berucap, "Aku tidak ada di situ, Kak. Ayah melakukan itu demi kalian. Ayahnya sayang kalian berdua, bukan aku," kata Tari. "Dek, ayah sayang kamu. Ayah sangat menyayangi anak-anaknya, ya kita-kita ini. Lantas kalau ayah memang sayang padaku, ayah tentu tidak akan mati bunuh diri, Kak, seperti itu. Karena ayah tahu kalau aku tidak akan bisa hidup tanpa dia. Kakak sendiri pun kurasa tahu kalau apapun yang aku lakukan selama ini itu untuk membahagiakan ayah. Alasanku pulang setiap lebaran itu hanya karena ayah. Dan setelah ayah tidak ada lagi, aku mungkin tidak akan pulang dan menginjakan kaki di kampung ini lagi." Tari berucap sedih pada kakaknya. Sementara itu di sisi lain, malam itu, Tari berusaha tidur. Namun hawa kamar tersebut terasa sangat panas sekali. Bau amis juga mulai tercium. Tari beranjak dari kasur. Matanya menatap memperhatikan seluruh ruangan kamar. Tidak ada yang aneh. Mungkin hanya pikiranku saja, gumamnya. Tok-tok, suara ketukan di pintu kamar membuat Tari sedikit kaget. Tap, tap, suara langkahnya terdengar. Kling. Tidak ada siapa-siapa di luar kamarnya. Namun suhu di luar terasa cukup dingin. Berbeda sekali dengan suhu di dalam kamar yang sangat panas. "Tari, belum tidur?" Di kamar panas, Kak, bikin gak bisa tidur." Kakaknya Tari duduk dan meletakkan botol air putihnya di lantai. "Pemancar sinyal rusak lagi ya?" "Iya, terkena angin ribut. Tapi sepertinya sudah bagus. Ini sinyal di handphoneku full." Tari mengeluarkan handphonenya. "Punyaku masih tidak ada." "Kartumu mungkin. Aku pakai as dan satunya kartu lain, tapi dua-duanya tidak ada sinyal." Sang kakak mengangkat bahu. Ia juga tidak terlalu paham masalah kartu-kartu seperti itu. Aku pernah mimpi gigiku patah, Kak. Ternyata kata orang benar ya tentang arti mimpi gigi patah, bahwa akan ada keluarga yang akan meninggal." Di sisi lain, tok, tok, suara ketukan pintu terdengar kembali beberapa kali dengan cepat. Mereka berdua saling bertatapan, antara kaget dan takut. Prak, prak, prak. Setelah beberapa saat didiamkan, ternyata ketukan tadi berubah menjadi kedoran keras. Kakaknya Tari beranjak dari duduknya. Namun lekas-lekas Tari cegat sambil menggeleng. Karena perasaannya tiba-tiba saja tidak enak. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. "Jangan, Kak. Mungkin ada sesuatu yang penting. Tapi ini sudah larut malam, Kak. Lebih baik jangan dibuka." Kakak Tari melepaskan pegangan tangan sang adik lalu tersenyum. Ia kemudian berjalan menuju ke arah pintu yang masih digedor-gedor dari luar tersebut. Sebentar. Saat pintu terbuka, ternyata di depan pintu sudah berdiri Pak RT dan salah satu tetua desa lainnya. "Maaf kalau kedatangan kami mengganggu waktu istirahat kalian, karena ada sesuatu hal yang harus kami sampaikan malam ini juga." "Dek, dek, sesuatu apa ya, Pak?" "Seperti yang kita tahu, kalau ayah kalian sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal untuk dimaafkan oleh warga desa. Jadi seluruh warga ingin agar kalian berdua pergi dari kampung ini begitu acara pemakamannya sudah selesai." "Tapi Pak, ini masih belum 7 harian. Bahkan rumah pun tidak boleh dikosongkan jika belum 100 hari."
Itu kalau ayahmu tidak bunuh diri. Dia akan bunuh diri. Mau dibikin acara selamatan kayak apa juga dia tetap akan masuk neraka. Mulut kalian jahat sekali ya. Memangnya siapa kalian bisa menghakimi ayahku seperti itu? Apa kalian sudah pasti masuk surga, ha? Bentak Tari yang tidak terima ayahnya dihina. Tar, sudah Tar. Hei anak muda, di dalam agama manapun yang namanya bunuh diri itu tidak dibenarkan. Brak! Tari menutup pintu rumahnya dengan keras dan kasar. Ia sangat kesal dengan hinaan orang-orang itu. Ia tahu kesalahan ayahnya, dan ia juga tahu bagaimana hukum bunuh diri dalam agamanya. Tapi tidak bisakah mereka untuk tidak menghina orang yang sudah meninggal? Tari bergegas masuk ke dalam kamar. Ia membereskan semua barang-barang dan meletakkannya di dekat pintu keluar. Kau benar akan pergi. Kita berdua akan pergi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rumah ini sebelum 100 hari, Dek. Kakak tidak dengar tadi. Mereka mengusir kita dari kampung ini. Bahkan mereka juga menghina ayah kita. Aku penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan jika kejadian buruk pada Saleha menimpa anak-anak mereka. Apakah mereka bisa untuk memaafkan pelakunya? Sang kakak terdiam. Ia menatap ke sekeliling. Matanya mulai berkaca-kaca. Keadaan kita mendesak, Kak. Kita tidak punya pilihan. Takutnya nanti kalau kita tetap tinggal di sini, mereka malah akan berpikir untuk mencelakai kita. Baiklah, besok setelah sahur kita berangkat. Tari cuma tersenyum. Sahur bersama-sama, lalu berbuka bersama-sama. Aku rindu suasana itu. Di sisi lain, sekitar pukul 5 pagi, mereka sudah berada di jalan depan desa untuk menunggu ojek yang akan mengantar mereka ke terminal. Sekitar pukul 8 pagi, barulah ada tukang ojek yang muncul. Itu pun hanya satu orang, sehingga membuatnya harus mencari teman satu lagi agar bisa berangkat bersamaan. Sekitar setengah jam mereka menunggu. Akhirnya tukang ojek tadi datang bersama temannya. Tari dan sang kakak naik ojek menuju terminal yang sangat jauh itu. Baru sebentar saja, Tari sudah merasakan sakit dan pegal pada punggungnya. Sesampainya di terminal, ternyata hari itu tidak ada bus yang berangkat karena sudah memasuki 3 hari terakhir puasa. Aduh, sudah jauh-jauh kita kesini ternyata terminal kosong, keluh Tari. Rasa haus dan lapar membuatnya emosi. Sang kakak duduk di bangku panjang itu. Ia menatap ke sekelilingnya. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Mau tidur di mana kita malam ini, Kak? Aku juga tidak tahu. Yang pastinya jangan di sini. Tari berusaha menghubungi teman-temannya yang tinggal di sekitaran terminal. Namun alasan mereka sama, yaitu sedang tidak berada di rumah karena akan merayakan Lebaran bersama keluarga besar mereka masing-masing. Tidak menyangka, hari raya tahun ini sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, gumam sang kakak. Halo, Eri. Tari berjalan menjauhi kakaknya untuk mengobrol dengan Eri, pemuda baik yang baru dia kenal. Andai bukan karena terpaksa, Tari tidak akan meminta bantuan pada Eri. Sekitar 20 menitan, Eri datang mengendarai sebuah mobil berwarna putih. Ia melemparkan senyum pada Tari. Maaf kalau aku merepotkanmu ya. Aku benar-benar terpaksa karena tidak tahu mau minta tolong pada siapa lagi. Iya, aku paham. Dan aku juga senang kalau bisa membantumu. Eri membantu memasukkan semua barang-barang bawaan kakak beradik itu ke dalam mobilnya. Mau beli minuman dulu? Tanya Eri. Kami sedang berpuasa. Aduh, maaf aku lupa. Sekali lagi maaf ya. Iya, gak apa-apa. Sesampainya di rumah Eri, Tari nampak sedikit kaget. Karena ternyata pemuda itu hanya tinggal bersama dengan ART-nya di rumah yang cukup besar tersebut. Orang tuamu kemana, Ri? Orang tuaku tidak tinggal di sini, Tar. Cuma aku yang tinggal di sini karena ini merupakan rumah peninggalan kakek nenekku dulu. Tari lega mendengarnya karena sedari awal perjalanan tadi ia sudah was-was dan Tari juga sudah siap-siap dengan semua jawaban yang nanti akan ia butuhkan jika berhadapan langsung dengan orang tua Eri. Mau minum apa? Mereka puasa, Bu, ujar Eri. Ia juga membantu Tari dan kakaknya memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam kamar. Kalian bisa tinggal di sini sampai kapanpun kalian mau. Kau juga tidak perlu khawatir
karena jarak rumah ini sangat jauh dari rumah-rumah lainnya. Iya Ri, kami hanya sampai habis hari raya. Aku tidak ingin terus-menerus merepotkanmu Ri. Kau sudah sangat baik pada kami, padahal kita baru saja kenal. Aku selalu begitu dan kuharap selamanya akan tetap seperti ini karena berbuat baik itu adalah suatu kewajiban bagi kita manusia. Kau masih muda, tapi pemikiranmu sudah sangat dewasa. Hah? Eri membelalak. Usiaku sudah 27 tahun. Sudah cukup dewasa kan? Kali ini giliran Tari yang terbelalak. Ia tidak menyangka jika usia Eri sudah 27 tahun. Ia bahkan masih mengira kalau usia Eri sekitar 17 tahunan. Ah, yang benar. Ini KTP-ku. Coba kau lihat sendiri tahun kelahiranku, ujarnya seraya tersenyum. Wow. Sementara itu di sisi lain, suara takbiran malam itu begitu indah terdengar. Tak terasa Tari meneteskan air matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mau kemana lagi habis ini? Tanya kakaknya Tari yang duduk di kursi belakang. Kemana Tar? Tanya Eri pada Tari yang melamun menatap keluar. Terserah saja. Eri berhenti di depan sebuah toko yang nampak ramai pembeli. Sebelum masuk ke dalam toko itu, Eri berdiri diam, seraya menatap toko tersebut untuk beberapa saat. Lalu kemudian ia melangkah masuk. Kenapa dia? Waktu itu juga begitu. Saat bus yang kami tumpangi berhenti di depan rumah makan, dan di saat orang-orang satu bus makan di rumah makan tersebut, dia malah lebih memilih untuk membeli nasi goreng di pinggir jalan. Awalnya aku berpikir, mungkin karena keterbatasan uang yang dia miliki. Maklumkan muka dan penampilannya kan waktu itu sama seperti anak-anak yang baru lulus SMA. Jadi tidak salah kalau aku menganggapnya tidak punya uang. Tapi setelah tahu dia yang sebenarnya, aku jadi berpikiran lain. Maksudmu Tar? Obrolan keduanya terhenti ketika Erik keluar dari toko tersebut dengan menenteng 2 plastik penuh berisi makanan. Sesampainya di rumah, Eri menyetel rekaman orang takbiran untuk sekedar menghibur kawan barunya itu. Mereka juga memasak untuk esok harinya, meskipun tanpa keluarga. Tapi malam itu Tari dan kakaknya bisa tertawa lepas dibuat Eri. Mereka nampak sangat bahagia sekali malam itu. Malam ini akan menjadi kenangan yang tidak akan aku lupakan sampai kapanpun. Terima kasih Eri. Terima kasih sudah membuat kami tertawa dan sejenak melupakan masalah kami, ucap Tari. Sama-sama, jawab Eri tersenyum. Mereka juga membagi-bagikan makanan untuk kucing-kucing dan anjing-anjing liar di sekitaran rumah Eri. Menjelang pukul 1, barulah mereka bisa tidur. Waktu terus berlalu. Tidak ada yang berubah, semuanya masih sama. Namun entah kenapa, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Kakaknya Tari jatuh sakit. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi besar dan berisi cairan. Pada saat kakak Tari terserang sakit, kebetulan Eri sedang tidak berada di rumah. Mereka sebenarnya ingin pergi dari rumah Eri, tapi Eri melarang dan berjanji akan mencarikan rumah sewaan, juga pekerjaan untuk keduanya. Tari tidak enak hati untuk menolak niat baik Eri, meski sebenarnya Tari sudah punya pekerjaan. Tari dan ibu-ibu yang bekerja di rumah Eri itu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa pada kakaknya Tari. Demamnya semakin tinggi, begitupun juga dengan bintik-bintik merah itu di tubuhnya bertambah banyak seiring waktu. Bahkan yang sudah besar dan berisi cairan mirip seperti cacar itu, kemudian saling menyatu sama lain, membentuk gelembung besar mirip seperti kulit yang habis terkena cipratan minyak panas. Walaupun sudah diobati dengan herbal-herbalan untuk cacar, tapi tidak kunjung sembuh juga. Nah, Eri sudah dalam perjalanan. Tadi sudah ibu telepon. Saya tidak enak terus-terusan merepotkan Eri, kasihan dia bu. Biasanya Nak Eri tahu obat sakit-sakit seperti ini, karena ini ibu rasa bukan sakit cacar pada umumnya. Saat Eri datang dan masuk ke dalam kamar di mana kakaknya Tari berada, wajahnya terlihat tegang. Ia menatap lekat, namun bukan pada kakaknya Tari.
melainkan ke sudut kamar. "Ini penyakit kiriman, bukan cacar," ujarnya. "Dari mana kau tahu?" "Dia ada di sini," jawab Eri tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari sudut kamar. "Siapa?" "Bu, tolong ambilkan bungkusan di dalam lemari kamarku ya." Tanpa diminta 2 kali, ibu itu segera pergi mengambilkan apa yang diminta oleh Eri. Setelah bungkusan itu berada di tangannya, Eri lantas membukanya. Di sana ada 2 buah paku yang berwarna hitam. Entah itu kayu apa. Yang pasti Eri merendam kayu itu di dalam gelas air. Dan anehnya, air dalam gelas itu seketika berubah warna menjadi hitam pekat. "Hubungi dia, Bu," ujar Eri yang bagian wajahnya sudah berkeringat penuh. "Kakakku kenapa, Ri?" tanya Tari was-was. "Doakan saja, semoga tidak terlambat, karena aku sudah berusaha untuk mengobatinya, tapi tidak bisa." "Kau jangan membuatku takut, Ri." Sekitar 15 menitan menunggu, seorang laki-laki dengan rambut panjang sebatas bahu datang. Dengan hanya menatap kakaknya Tari, laki-laki itu lalu mengangguk, seolah-olah tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tari dan ibu-ibu yang bekerja di rumah Eri itu disuruh untuk menunggu di luar, sementara Eri dan laki-laki tersebut melakukan pengobatan pada kakaknya Tari. Cukup lama mereka menunggu, namun belum juga Eri ataupun laki-laki itu keluar dari kamar tersebut. Tari semakin cemas. Pikiran-pikirannya muncul membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Saat Eri keluar dari kamar, Tari langsung mendekatinya. "Bagaimana kakakku?" Belum sempat menjawab pertanyaan Tari, tubuh Eri ambruk. Wajahnya pucat dan ujung-ujung jarinya menjadi sedingin es. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi?" isak Tari dalam kebingungan dan ketakutannya. Laki-laki berambut gondrong itu keluar. Ia menarik nafas panjang ketika melihat Eri yang terbaring di lantai, ditemani oleh Tari dan ibu-ibu ART. "Bagaimana kakak saya?" "Sudah membaik, tapi kita lihat sampai besok. Apakah sudah benar-benar baik? Takutnya itu penyakit ditimba lagi, dikirim pada kakakmu itu." "Lalu Eri bagaimana? Dia pingsan." "Dia hanya kelelahan, nanti juga akan bangun sendiri." Benar saja, tidak beberapa lama Eri pun sadar kembali. Begitupun juga dengan kakaknya, Tari. Panasnya sudah turun dan gelembung-gelembung berisi cairan di kulitnya sudah mulai mengempes. Dan keesokan harinya, keadaan kakak Tari benar-benar sudah membaik. Sehingga 3 hari setelah itu, ia kemudian dimandikan untuk memagar diri dari santet atau guna-guna dan lain-lain. Setelah kakaknya sehat, Tari berniat untuk pergi dari rumah Eri, karena ia merasa sudah sangat banyak sekali merepotkan laki-laki itu. Namun sebelum Tari mengutarakan keinginannya untuk pergi, Eri terlebih dulu mengajak bicaranya. "Tari, biarkan aku menjagamu di sisiku." "Maksudmu apa?" "Aku ingin kau menjadi istriku." Tari melongo seakan-akan tak percaya. Apa aku sedang bermimpi?" gumamnya. "Aku sudah mengatakan tentang hal ini pada orang tuaku dan juga kakakmu." "Lalu?" "Jawabanmu bagaimana?" Ini serius." "Astaga, apa wajahku menunjukkan kalau aku sedang bergurau, Tari?" Tari tersenyum lebar. "Kalau kau serius, aku tentu mau." "Terima kasih," ucapnya tersenyum. Dan sejak saat itu mereka menikah dan tinggal bersama-sama di sana. Sampai suatu ketika kakaknya Tari dilamar oleh sepupu Eri. Orangnya baik dan tentu tidak kasar seperti mantan suaminya dulu. Dan kisah ini pun selesai. Semoga bisa mendapatkan hikmah ya dari kisah yang dituliskan oleh Om Ras. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.